Kembali di Anyu Sore, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada dua orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Caksono. Mantan Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi, bisa bernafas lega. Setelah perjalanan panjang, dirinya dan dua jajaran ASDP mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Rehabilitasi sekaligus menggugurkan status terpidana ketiganya. Terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut. Dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Berdasarkan pasal 1 ayat 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Sebelumnya, mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selain itu, Ira juga didenda 500 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni 8,5 tahun penjara. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi, sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. Dalam perkara yang sama, Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lainnya, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry, Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry, Muhammad Adi. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan. Tim Liputan iNews melaporkan. Usai pengumuman pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Sementara pihak KPK menghormati atas keputusan rehabilitasi tersebut. Usai pengumuman pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK. Susilo Aribowo, pengacara mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi, menyebut kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengecek apakah lembaga anti rasuah telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan secepatnya. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya? Ya, kalau memang sudah sampai, tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini, gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima, tentunya kan harus segera ditindaklanjuti. Ya. Sementara pihak KPK masih menunggu surat keputusan rehabilitasi untuk mengeluarkan mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi dari penjara. Pihak KPK juga mengaku menghormati seluruh keputusan tersebut. KPK menghormati keputusan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden sebagai hak prerogatif dari Presiden kepada
3 direksi PT ASDP tersebut. Dan kami sampai saat ini sekaligus juga menjawab Mas Fadil, masih menunggu surat keputusannya. Ya, kalau Diketahui mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi menerima rehabilitasi bersama Yusuf Hadi, mantan Direktur Komersial dan Pelayanan, serta Hari Muhammad Adi Caksono selaku mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tersangka fitnah ijazah Jokowi sekaligus pakar telematika Roy Suryo memastikan scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah bohong. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Aswan menegaskan hasil scan ijazah tersebut asli. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Aswar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi, ya. Lanjut. Jadi Ini bentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas, ini dari Dian Sandi. Dari ini Dian Sandi. namanya analisis histogram. Kalau dua gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis. Mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh, ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari Ya, Mas Andi katanya Azwan. scan Andi Azwan. Yang kanan Ini Dian Sandi. Lihat sama nggak? Warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada. Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama. 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong. Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti Mas. Kebohongan publik. Enggak, Ini Mas Bang Andi ini Azwan juga telah garis. melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Aswan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya, sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Dah, itu aja. Aiman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping. Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi menurut Dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Dari Pokoknya mana? saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu, itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya? Asli kok nggak ada embosnya. Gak masalah. Asli Yang nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno. Dumatno nanti. Asli atau enggak kan? Ya, tim pembela Roy Suryo CS mempertanyakan keberadaan ijazah asli milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara itu pengacara Jokowi memastikan sudah pernah melihat ijazah tersebut dan saat ini sudah berada di tim Lavopori. Dan berikut cuplikan dialog program Rakyat Bersuara yang dipandu Aiman Wicaksono. Kita dari tadi ribut tentang ijazah asli dan ijazah palsu Pak Jokowi. Ya. Betul? Pernahkah kita melihat ijazah aslinya sampai sekarang? Saya bertanya, pernahkah kita melihat ijazah aslinya? Oke. Mas Aiman tadi di pembukaan mengatakan 1 tahun kasus ini, mungkin merefer ke masalah Roy Suryo. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya, saya buka lagi tadi, itu sejak 2014 masalah ini dipersoalkan. Iya. 11 tahun, Mas. Dalam 11 tahun, pernahkah kita melihat asli Jokowi? Dalam beberapa kesempatan menjelaskan podcast, saya pernah sampaikan juga, Rektor UGM mengatakan ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Artinya, saksi, kalau kita bicara saksi yang bisa menyampaikan keaslian itu, ya bukan ini. Kalau kemudian teman-teman kepolisian mengatakan ada lebih dari 100 bukti, Mas Roy dalam beberapa kesempatan saya mendengar, lah saya sepakat.
satu bukti utamanya itu ijazah aslinya mana? Menurut saya bukan tidak pernah ijazah itu tunjukkan, pernah ditunjukkan. Pertama, tidak kepada publik, Mas. Sorry, jangan tidak kepada publik. Boleh saya bicara atau gimana? Atau salah terus nih? Kali potong-potong tadi. Saya baru sekali ini ngomong nih, apa kan? Ya, jadi pertama ijazah itu pernah tunjukkan, ya. Pertama ditunjukkan juga kepada kami para penasihat hukum, karena kalau kami nggak lihat kami juga mungkin nanganin, Bang. Kami juga jelek-jelek ini punya integritas. Jadi Anda mengatakan kalau Anda tahu bahwa itu palsu, Anda nggak akan mau jadi kuasa hukum? Saya mundur. Anda mundur? Saya mundur. Karena tahu itu asli, maka Anda mau membela Pak Jokowi? Betul. Oke, baik. Dan ini prinsip integritas. Ya. Jadi pertama adalah ijazah itu sudah kami lihat, lalu ditunjukkan oleh Pak Jokowi di sekitar 10 wartawan mainstream pada saat mau didatangi oleh teman-teman TPU. Sambil menunggu dia tunjukkan, semua lihat. Solo. Kedua, ditunjukkan lagi di Polda pada saat kami membuat laporan. Lalu diambil oleh Barreskrim pada saat kami dilaporkan untuk dilakukan lapor. Ya, jadi sudah 2 kali dilapor dan terakhir itu sudah disita. Ya, saya pastikan ijazah itu ada. Enggak, saya nggak perlu foto lah, karena betul-betul saya akan bertanggung jawabkan ini secara profesi. Ijazah itu ada, ya, dan nanti memang pada saatnya akan ditunjukkan sesuai janji Pak Jokowi. Jadi jangan berasumsi dulu seolah-olah ijazah ini nggak ada.